Malaikat Jibril pernah berkisah kepada Rasulullah, dan kisah ini diceritakan oleh Rasulullah kepada para sahabat, bahwa di zamannya Bani Israel ada seorang laki-laki yang ahli ibadah kepada Allah. Malam ibadah, salat, sujud, ruku. Siang berperang dengan orang-orang kafir ketika itu, berperang membela agama Allah selama 1000 bulan. Kebal dia. Senjatanya tulang unta. Tapi senjata ini keramat, hebat. Kalau sekali digerakkan, ribuan, ratusan, bahkan ribuan yang mati. Ribuan. Ini dikisahkan di kitab tafsir ini dan di kitab dan di beberapa kitab. Ribuan mati. Saking kebalnya, dipanah tak mempan, dibegini tak mempan, sampai 1000 bulan berperang membela agama Allah, malam beribadah malam. Akhirnya Rasulullah merasa heran, para sahabat merasa heran, pengen ibadahnya hamba ini. Namanya Syekh Sam'un Al-Ghazi. Siapa? Syekh Sam'un Al-Ghazi. Syekh Sam'un ahli Al-Ghazi itu ahli peperangan, taktik peperangan hebat. Saking kemudian istrinya Syekh Sam'un Al-Ghazi ini diuji oleh Allah dengan istrinya pengkhianat. Jadi istrinya itu dipanggil oleh orang-orang kafir, pembesarnya. Kalau kamu bisa mengikat suamimu, saya berikan emas, diupah emas, perak, harta melimpah untuk istrinya. Maka oleh Allah Ta'ala kadang kita suami soleh diuji dengan istrinya. Begitu juga sebaliknya, suaminya solehah diuji dengan suaminya. Begitulah kehidupan. Cuma surga dan nerakanya bukan milik kita, masing-masing nanti. Bisa jadi berpisah antara suami dan istri, bisa jadi kumpul di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya pada suatu malam, Syekh Sam'un Al-Ghazi ini diikat oleh istrinya dengan tali tambang, diikat, kakinya diikat, tangannya diikat. Akhirnya apa? Ketika bangun, man syaddani, siapa yang mengikatku? Bergerak sebentar, lepas tali ikatan tambang itu. Mas, kata istri, saya mengikat sampean untuk menguji kekuatan sampean. Karena ketahuan, jadi disebut menguji kekuatan sampean. Besok malamnya lagi lapor istrinya, tak mempan, dikasih rantai, diikat lagi kakimu. Bergerak, siapa yang mengikatku? Anak mas, saya istrimu mas, ingin menguji kekuatanmu. Kemudian berceritalah Syekh Sam'un Al-Ghazi, karena Syekh Sam'un Al-Ghazi yakin bahwa istrinya itu tidak tahu bahwa istrinya pengkhianat, dibayar oleh musuhnya. Akhirnya diceritakan Syekh Sam'un Al-Ghazi itu panjang rambutnya, panjang sampai ke kaki. Jadi dikipang ya bahasanya. Jadi 8 kipang atau 4 kipangan. Kata Syekh Sam'un Al-Ghazi, tidak ada yang mampu mengikatku. Ikatan apa saja akan lepas kecuali rambutku ini. Tahu rahasianya istrinya. Besok malamnya dipotong rambutnya ketika tidur, diikatkan ke kakinya, diikatkan ke tangannya. Setelah diikat, bergerak, tidak bisa memutuskan tali ikatan tersebut. Rantai putus, apalagi tambang. Ini rambutnya sendiri. Akhirnya sang istri lapor kepada bala tentara dan ketua-ketua musuhnya dari kaum musyrik ini. Lapor, istri saya sudah tak bisa bergerak. Akhirnya permusuhan. Akhirnya Syekh Sam'un Al-Ghazi ini diikat di sebuah gedung, mungkin ketika itu aula di kerajaan orang-orang ketika itu, diikat sebuah gedung. Lalu saking berjuangnya kepada agama Allah, dicungkil kedua matanya, dipotong telinganya, dipotong kakinya, dipotong tangannya, dipotong hidung, dipotong anggota tubuhnya.
Ribuan orang menyaksikan hal itu. Disiksa Syekh Sam'un Al-Ghazi. Sekarang mati Syekh Sam'un itu. Mati sekarang, kata orang kafir. Akhirnya ketika sudah tak berdaya, Allah Ta'ala kirimkan malaikat. Ditawarkan oleh Allah, hei Sam'un, minta apa kamu sekarang? Ya Allah, kembalikan kekuatanku Allah. Akhirnya dikembalikan oleh Allah Ta'ala, bergerak Syekh Sam'un Al-Ghazi. Bangunan yang besar itu roboh. Saking kuatnya Syekh Sam'un Al-Ghazi, roboh. Mati semua. Mati. Setelah demikian, Syekh Sam'un Al-Ghazi beribadah kepada Allah selama 1000 bulan. Kemudian cerita ini turun ke Malaysia, maka dirubah namanya. Dari Syekh Sam'un Al-Ghazi berubah menjadi Samseng. Apa? Samseng, tukang pukul. Kan kuat-kuat katanya. Tidak pernah ke Malaysia saya, cuma katanya hebat-hebat. Turun cerita ini ke Indonesia berubah Samson.